Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid ala muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farid ala muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Kami hormati Bapak Ibu jemaah masjid Anil Tarihimin rahimakumullah. Tentunya kita masih tetap bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bahwasanya kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Masih Allah gerakkan badan kita, masih berikan Allah kesempatan kita untuk datang ke masjidnya Allah ini dalam rangkaian menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam keadaan mencari rezeki dibanyakkan rezekinya oleh Allah, amin. Dan kita juga dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya mereka-mereka itu juga diunjuk kesempatan dan kesehatan untuk datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. Insyaallah di padang mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Tidak lain kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah di padang mahsyar nanti. Karena ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar yang samurato tingginya dan kemudian lama untuk menunggu pertimbangan amal itu lama. Ada dikabarkan 40.000 tahun, ada dikabarkan 4.000 tahun. Tidak usah jauh-jauh, 4.000 lah, tidak usah 40.000. Oh, pendek nian be seminggu be di kamp. Kita upacara be setengah hari be. Upacara 17 tu ada yang duduk, ada yang pingsan. Lagi dikumpulkan di padang mahsyar menunggu pertimbangan amal. Matahari dikabarkan sejengkal dari kepala dan kemudian keringat mencucur deras dan sampai keringat itu ngalir kebanjiran. Dikabarkan sampai ya sepinggang lah. Allahu Akbar. Tiada lain perlindungan mencari syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa caranya? Sederhana, kita banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau bangsa di bawah salat be sewaktu dalam sewaktu itulah 2 kali itu. Kita berselawat. Apalagi diamalkannya 100 kali dalam sesudah sholat, 10 kali sambil dilantun-lantunkan. Nah, itu luar biasa kalau bisa seperti itu. Baik, pagi ini kita masih tetap membahas tentang hadis kursi. Di dalam hadis kursi ini tentunya Allah berfirman, kita bahas 3 masjid yang diutamakan. Karena kita ini lagi berbicara sekarang ini melihat saudara-saudara kita di Palestina itu luar biasa Gaza. Kita doakan semoga dia dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian Allah turunkan bantuan, bala bantuan terhadap kaum muslimin yang di sana, dan kemudian ada semacam titik terangnya, ya.
Dan kita jangan tidak ada perhatian dengan mereka itu, dan jangan ngomong bahwa permasalahan mereka itu permasalahan politik dan ekonomi, tapi masalah mereka itu memang masalah agama sebenarnya. Intisarinya ini merebut Masjidil Aqsa itu nah. Nah kita direbutnya tidak tahu nak jadi apa. Nah di dalam hadits qudsi ini tentunya di sini Allah berfirman, man zarani fi baiti aw fil masjidir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw fi baitil muqaddis tamata sahida. Barang siapa yang berziarah kepadaku, nah ini kata Allah ini, barang siapa yang berziarah kepadaku dengan berkunjung ke Ka'bah, Masjidil Haram, atau di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Masjid Nabawi, atau pada Baitul Muqaddis, lalu meninggal dunia pada saat-saat itu, matinya termasuk mati syahid. Ini diskusi Allah yang ngomong, yang diriwayatkan oleh Dailami yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Jadi kita datang ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi itu, ke Masjidil Aqsa itu, kata Allah berziarah dengannya. Nah itu datang kepada Allah. Kemudian orang-orang yang mengadakan perjalanan dengan niat mengunjungi satu dari 3 masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram di Mekah, dan kemudian Masjidil Nabi yang diado di Madinah, kemudian Masjidil Aqsa di Palestina, yang dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, akan mendapat pahala mati syahid apabila ia meninggal dunia di sana atau dalam perjalanannya itu. Jadi kalau orang mengunjungi Mekah, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Nabawi, di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina, ketika dalam perjalanan mengunjungi ini dia meninggal dunia, maka itu dibalas oleh Allah bagaikan mati syahid. Allahu Akbar. Itu ya. Banyak saudara-saudara kita yang datang ke Mekah itu naik haji, lah berdoa dari sini, nak meninggal di sana. Ada berkali-kali dia naik haji. Waktu zaman dulu kan naik haji ini mudah kan. Ntar hari ini tahun depan berangkat, atau 3 bulan sebelumnya lah berangkat. Dulu tahun 80-an mungkin. Sekarang enggak lagi. Nah itulah sudah dia nak berkunjung ke sana, nak meninggal dunia. Tapi masih balik juga. Ya. Apa nak pergi nak meninggal, kan pergi nak meninggal, masih balik juga. Tak meninggal di sana. Punya takdir juga. Nah, jemaah kemarin kloter 19, jemaah kami itu 357, balik 355, 2 orangnya meninggal dunia dari Musirawas Galo. Itu salah satunya itu mantan Kades Srijaya ya. Nah, Kades itu memang berdoa niat nak meninggal di kota suci. Waktu diumrohkan oleh bupati ketika dia di Kades. Itulah berdoa dia nak meninggal sana. Tapi lu meninggal umroh kan, pas haji kemarin itu diledeki oleh kawan-kawannya ketika dia nak berangkat haji. Nah berdoa lagi kamu tuh, ayo berdoa nih meninggal di situ. Sakitnya seala kadar mungkin. Kena skoter dengan aku, tahu aku. Begitu dikunjungi, kami jemput di kamar dalam keadaan sesak napas. Begitu didorong, baca berjalan, dorong, masuk rumah sakit King Abdul Aziz. Nah, kemudian ditaruh di dalam itu tuh. Dia nak sholat subuh lah dia di situ dalam keadaan muling. Sesudah sholat subuh langsung datang lagi sesak napas, langsung dibawa ke dalam, langsung dikabar oleh dokter dan perawat dari Arab Saudi, lah meninggal. Allahu Akbar. Allah kecepatan beliau. Mudah-mudahan beliau tentunya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah dikabarkan, barang siapa mengunjungi Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Haram dan kemudian ke Madinah, ke Masjid Nabawi dan ke Masjid Palestina ketika dia dalam perjalanan, maka dia nanti kalau dia mati dalam perjalanan itu atau di masjid sana, maka terhitung matinya mati syahid.
Nah sekarang kan kita bahas ini kan karena menyangkut dalam rangkaian sekarang dalam keadaan Masjidil Aqsa ini. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah, Muslim dan Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dari Ibnu Majah yang bersumber dari Abu Hurairah, yang artinya tidak dipandang sebagai perjalanan yang utama kecuali kepada 3 masjid, yaitu masjidku ini, Al-Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Solat di dalam masjidku ini lebih utama dari 1000 solat di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Masya Allah ya. Nah, jadi tapi jangan perlu laju gara-gara ngomong 3 masjid ini laju ke masjid yang lain lah dah galak perlu datang ke masjid. Ngapo dah galak ke masjid Anitul Rahimin atau Masjid Sarif umpama kan. Lah tu 3 masjid lah diomongkan diutamakan. Nah, dah itu ini kan cerita tentang masjid diutamakan 3 masjid di kota Tanah Suci. Kalau di sini nih musola masjid banyak ke masjid. Jadi alasan pula wong ni galak meleset-lesetkan ya, memutarbalikkan omongan. Kadang ayat-ayat pun dibalik-balikkan. Nauzubillah-nya. Lagi ada mang inna ataina ka kausar. Lebih baik makan di rumah, lebih baik makan di pasar. Itu memperolok-olokkan ayat itu. Hati-hati. Nah, sama yang tadi gara-gara aku ngomong 3 masjid tadi, deh masjid lain tu tak percuma baik. Nah, tidak datang ke masjid. Padahal seluruh masjid ini tentunya ada kebaikannya. Pertama, kalau kita datang ke masjid yang kita ini bersolat berjamaah, Allah anjurkan 27 derajat ganjaran. Ngapa Allah anjurkan 27 derajat ganjaran ketika kita berjamaah di masjid itu? Pertama, Allah nak jenguk dulu siapa imamnya. Kalau imamnya bagus, maka seluruh yang barisan 1, 2, 3 sampai ibu belakang itu menjadi bagus, maka ditunjuk ganjaran 27 derajat ganjaran daripada solat di rumah 1 ganjaran itu. Solat dewean maksudnya tu. Seandainya imam ni tak perlu iluk nian, Allah jengukkan bagian barisan depan ko. Wah, iluk. Mamas ni iluk, kakak tu iluk, cocok, padek, yang lain ngilu-ilu galo, ngilu bagus galo, maka tetap Allah jengukkan ganjaran 27 derajat. Tidak katik pula yang depan, barisan 20 Allah jenguk. Sampai terus barisan berikutnya Allah jenguk dekat yang iluk, balik ke belakang ibu-ibu. Nah ternyata ada ibu-ibu sikok yang bagus. Nah meloklah yang lain jadi 7 derajat. Seandainya tidak ada bagus kalau dalam masjid ini yang solat itu, mungkin cara amalnya apa-apa mungkin ya, masih dalam banyak berdosanya, tetap Allah anjuk ganjaran 27 derajat karena mereka silaturahmi, solat berjamaah itu termasuk silaturahim. Engkau dem solat tu gitu tu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Lam jadi lim jadi selamaan gitu tadi. Ada yang selaman ni macam-macam kan, ada yang selaman kencang, ada selaman dikit baik, ada selaman ngorek-ngorek tangan kan, itu tanda persahabatan namanya. Ya, ada micit nian, jangan pakai, maka awak kalau nak selaman pindah cincin ini, kalau bercincin kanan orang selaman sakit bukan musuh. Selamannya orang Islam itu bagaikan dak galak melepas kak. Itu dianjurkan saat narik yang lain. Ada ni yang gitu tuh berselaman narik yang lain. Nah, itu lain lagi itu. Itu selaman dengan betino tu atau tak boleh ni yang tak usah dance. Mendengar lanang saat itu. Ada yang tadi juga bermain-main kayak ini. Nah, dengan gawat tu dengan lawan jenis bermain-main. Nah, itu lain lagi kena. Nah ini. Kemudian di dalam hadis lain menerangkan pula ya, salatul masjidil haram ya, salatul masjidil haram mi'atil fil salati wa salatul masjidil alku salatil wa fi baitil muqaddis khamusuminatil salat. Salat di dalam masjidil haram senilai dengan 100.000 salat.
satu kali solat di Masjidil Haram itu senilai dengan 100.000 solat. Alangkah banyaknya satu kali. Ini bukan aku ngomongnya, ini dalam Minnah. Jadi ngomong ada kenado. Nah, ada kenado tu apa ya itu? Solat di dalam masjidku senilai dengan 1.000 dan di dalam Baitul Maqdis senilai dengan 500. Jadi kalau di Masjidil Haram satu kali itu bagaikan 1.000, bagaikan 1.000. Senilai, ya ulang lagi. Saya ulangi biar ini jelas. Solat di dalam Masjidil Haram senilai dengan 100.000 solat. 100.000. Solat di dalam masjidku senilai dengan 1.000 dan di dalam Baitul Maqdis senilai dengan 500. Nah, sebenarnya 500 ini tidak diterangkan apa 500.000, apa 500. Nah, 500 di sini. Jangan nambah-nambah, anggap aku 500 bela. Hebat itu. Tapi kita nak mencapai taruhlah Masjidil Haram ni lah banyak yang tercapai, Masjidil Nabawi lah banyak yang tercapai. Nah, di Masjidil Aqsa ini ada yang travel umroh ini berani ke situ, ada yang tak berani, ada yang berani tapi mahal. Tapi didengar di YouTube antara Gaza dan kita belum ke situ kan, antara Gaza dan Baitul Maqdis itu Masjidil Aqsa itu jaraknya 80 kilo katanya. Persis kalau 80 kilo itu jak linggau keropit lah mungkin. Ya, tapi ngeri juga kalau pesawat bumi itu kan, yang memang itu takut kan gitu kan. Tapi orang-orang kesini ada banyak. Tubuh belum berani. Suatu paket umrohnya agak mahal. Nah, sudah tuh mungkin keamanannya. Ya, kita berdoa lah ya, mudah-mudahan kita yang ada di sini dan dulur yang lain selain ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, dan kita yang ada di sini insyaallah kita akan dihadirkan Allah juga sampai ke Masjidil Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di dalam Al-Quran kita dapati yang menyebutkan kedudukan Baitul Maqdis sebagai berikut. Nah, itulah di dalam yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maksud Allah itu, Allah berangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu diberkati dengan sekelilingnya itu. Allah berkati dengan kata-kata berkat ini, perjalanan 2 bulan menjadi 1 malam dengan naik si burak tadi. Di perjalanan banyak ditemukanlah ya bermacam-macam ya. Salah satunya ada wanita yang menggapai-gapai Nabi Muhammad, ya Muhammad. Tapi Nabi tidak melirik, tidak nyengok terlalu dalam, nyengok lama tapi nyengok sebentar baik. Betina ni lah tua, ya, gambarannya tua tapi cantik. Ditanya oleh malaikat, ditanya oleh Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa nian betina tadi? Mau dijengok tua tapi belagak. Uji Jibril, ya Muhammad, kau nyengok lama dah? Dah, aku dah nyengok lama, nyengok sebentar baik. Untungnya kau nyengoknya dak lama. Kalau kau nyengok lama, seluruh umat kau ni terpesona dengan dunia baik, dak balik ke akhirat lagi. Dunia baik dijengok. Aku dengar dia nyengok je nya. Itulah gambaran sebuah dunia. Dunia itu tua tapi cantik, elok. Ya, dunia gambaran dunia kan. Kesenangan ada kalau di dunia ni. Nak apa be kalau ada kalau kat di dunia ni? Ya, tapi akhirat tak ngalahkan itu juga indah. Tapi dunia ini ya godaannya luar biasa.
Kalau kita tak masuk dalam ranah itu, kita diomongi. Cak betakoan. Ujung Palembang tu cak betakoan. Betakoan tu cak alimnya. Kalau alim-alim Sabak, apa ni yang alim-alim Sabak tu? Diomongi. Kalau kita tak masuk dalam ranah urusan dunia yang gemerlap, panas, segala macam banyak maksiat itu, kita diomong kedua. Malah aku pertama masuk Lubuk Linggau, pertama ni aku masuk Lubuk Linggau 2006 itu, aku tak usah ngebut uangnya ya. Kerana itu kalau uji UAS tu menjaga kode etik jurnalistik. Oh itu. Tak usah ngomong. Maksudnya tapi aku memang niat tidak diomongin oleh sesepuh. Dia omong nyoli di sini ni nak milu galau jinyo. Nak dipilu galau jinyo. Uji aku sebatas nano kak, uji aku nak dipilu tu. Milu galau jinyo. Yang padek milu, yang jangan milu. Jangan dia tu. Aku tak berani yang tu. Mak ngomong tu main kartu, yo main gap milu, main ini milu lah, tak jadi. Minum milu, ke masjid milu. Dah. Aku yang tu, kamu nak agam payu denganku, aku tak pernah milunya. Aku tu bukan soalim, tapi aku ngan terlalu jauh tergodanya. Mau nak minum, ya dah kata istilah minum tu seloki jadi, setitik jadi, sebotol jadi. Ya. Atau main apa nama itu berong ngomong kan, pakai duit dan sebagainya. Maksudnya kalau masuk sini ni nak dibilu galau. Ke masjid jadi, ke situ jadi, ini jadi. Nah jaku yang ni ada batas aku jaku. Ya orang nak agam dengan aku dak payu, yang ini dak kumilui. Aku nak milu yang ilu-ilu mai. Yo ya. Yo. Mudah-mudahan kerana aku milu yang ilu tadi, yang jahat ini akan terhapuskan. Masih terkenang aku ingat itu. Tapi mungkin dia ni ada benar juga mungkin. Bukan nak ngajak dia juga tak ada termasuk orang yang itu yang ngomong tadi. Mungkin sindiran juga. Tapi alhamdulillah berkati banyak petunjuk dari para ulama, banyak bimbingan dan doa. Kerana aku juga sebelum masuk Lubuk Linggau ini, aku juga sowan dengan guru-guruku, minta doa supaya aku nak berangkat ke sini. Kalau baca tu dakwah tu jangan sampai hilang. Nah itulah dinjuknya petunjuk tadi. Salah satunya kalau kau masuk masjid, banyak-banyak ke masjid, dan kemudian kalau kau dinjuk kesempatan jadi imam, banyak-banyaklah maco ayat yang seperti aku laksanakan tadi. Dua alam, alam Nasra, alam Tarokai. Alam Nasra untuk kemakmuran di sekitar ini, kampung kita ini. Alam Tarokai untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Jadi muno sifatnya mang, kak, bukan muno wongnya mati sepenjara gitu. Tapi kalau ayat turun waktu alam Tarokai itu surah Al-Fil, itu ketika tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu, selesai nian itu. Ya, selesai nian. Ketika burung ababil itu bawa batu yang dari neraka itu, dibunuhnya kalau itu tentara Abraha itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil taj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah mudah-mudahan dengan dua alam tadi, alam Nasra untuk kemakmuran, alam Tarokai untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Mensimpat yang ingkarnya lada mati. Nah ini balik baik, menyebalik baik ini maka dia akan bersama kita. Oh, itu. Nah ketika dijalani, alhamdulillah masjid semakin banyak, uang sholat berjamaah. Tapi kalau uji Habib Munsir Al-Musawa almarhum, negeri ini akan aman, negeri ini akan makmur kalau sholat subuh lah seperti sholat Jumat. Negeri ini akan makmur, negeri ini akan aman, negeri ini akan berkahnya timbul kalau sholat subuh lacak sholat Jumat. Nah masjid mana itu? Mun di Linggau ni caknya belum igok. Belum caknya belum. Ya, lu misalnya seperti sholat Jumat tu sampai penuh tu lu. Tak tahu, mudah-mudahan ke depan ya. Mudah-mudahan ke depan. Kita berdoa be. Terus dalam suatu hadis dikemukakan bahwa Maimunah binti Sa'ad atau disebut juga Sa'id,
sahaya wanita yang telah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan Rasulullah sebagai berikut, yang artinya, wahai Nabi Allah, Haji Maimunah tadi, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis, berilah kami pengetahuan tentang Baitul Maqdis atau Palestina tadi ya. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, masjid tersebut merupakan tempat ditaburkannya bibit-bibit manusia dan merupakan padang mahsyar, tempat permulaan dikumpulkan seluruh manusia kelak. Rupanya Maimunah pernah bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ceritakan Baitul Maqdis itu nah, Masjidil Aqsa Palestina itu ceritakan. Dijawab oleh Nabi, ternyata di situ ya Nabi, tempat orang-orang hebat yang lahir. Memang benar, para Nabi Allah banyak dilahirkan dari situ. Kemudian rupanya kita berkumpul di padang mahsyar nanti. Yang pertama itu dikumpul di situ, rupanya awalnya berkumpul di Baitul Maqdis itu. Saya ulangi, wahai Nabi Allah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Lalu dijawab oleh Nabi SAW, masjid tersebut merupakan tempat ditaburkannya bibit-bibit manusia dan merupakan padang mahsyar, tempat permulaan dikumpulkan seluruh manusia kelak. Apa kata Nabi ngomong Maimunah tadi? Kunjungilah tempat itu. Kunjungilah tempat itu. Nah, kita nak kunjungin nah. Agak sulit, tapi mudah-mudahan kan kalau Allah mentakdirkan kita datang ke situ. Salatlah di sana, di Rasulullah. Karena salat di tempat itu senilai dengan 1000 kali. Maimunah bertanya, bagaimana pendapat Tuan tentang orang-orang yang tidak sanggup memikul ongkos-ongkos untuk mengunjunginya? Dijawab oleh Rasulullah, Nabi SAW bersabda, kirimkan minyak untuk menerangi masjid itu. Barang siapa yang memberikan bantuannya, sama halnya dengan orang yang telah sholat di dalamnya. Nah, ini ada jalan keluarnya. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Masnadnya 1400 tahun yang silam, ketika Nabi lah ngomong. Lama 1400 nih, lah tahu Nabi. Jadi uji Nabi, kunjungilah situ. Ya, kalau kau sholat di dalamnya, bagikan 1000 ganjarannya. Nah, ditanya oleh Maimunah lagi, seandainya wong tak mampu ke situ ya Rasulullah, kena jauh, kena ongkos, kena keamanan dan lain-lainnya, apa uji Nabi? Kirimkanlah minyak wangi ke sana. Nah, kalau saya ulangi, kirimkanlah minyak untuk menerangi masjid itu. Kirimkanlah minyak ujinya untuk menerangi, bukan minyak wangi. Sama uji kita kan minyak, kan maksudnya biaya lah mungkin ya. Barang siapa yang memberikan bantuannya, sama halnya dengan orang-orang yang telah sholat di dalamnya. Jadi kalau ada minta sumbangan untuk yang sekarang ini, ya benyu. Sekarang lah canggih kan, lewat bank apa, kadang di Facebook lah muncul, di YouTube lah muncul, atau ni anak dong di jalan minta-minta untuk sumbangan Palestina tadi. Jauh ke 5.000, 1.000, 10, 100, terserahlah nak banyak, nak gede, nak kecil. Yang payahnya kita ni galak ngingkari itu baik nak. Ngenjuk laidak ngatonya 3 kilo. Nginjuk laidak ngatonya tu. Kalau nak ke mana itu ke salah njuk. Dek hilak nah. Njuk lah pula Iya, mau nak ngenjuk dah saya ngomong. Padahal jelas ini, barang siapa yang memberikan bantuan ke situ, maka dia bagaikan solat di dalamnya. Nah, jangan ragu-ragu lagi, ini jelas ini dari ini nih. Di dalam Al-Quran itu, nah ada yang didapati. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah binti Sa'ad ketika bertemu dengan Rasulullah, ini dari Rasulullah langsung. Ya jangan ragu-ragu. 5.000, 10.000, 1.000, ikhlas kelak. Tapi ada juga ngomong jangan salah njuk, bagi tunjuk dengan yang lain lagi buat malapetaka. Tadi juga benar juga. Iya, tapi jangan ngato-ngato tu nah. Yang payah tu ngato nulung tidak.
Karena saya ulangi lagi kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dibakar oleh kaum rombongan Namrud itu, Nabi Ibrahim itu ketika dibakar itu memang hidup. Nabi Ibrahim tidak ngapa-ngapa. Atas izin Allah, malah Nabi Ibrahim dalam keadaan kedinginan waktu itu. Ketika api mati, Nabi Ibrahim dalam keadaan kedinginan. Padahal orang kafir ini lah ngomong, mati laju kau, sekali itu jadi abu kau. Dah tahu seketika hampir dah, ya puntung-puntung lah dia kata lagi, lah jadi api, lah jadi apunya abu. Nabi Ibrahim muncul dalam keadaan kedinginan. Masya Allah, hebatnya itu. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar itu, ada burung kecil mau mengambil air ke sungai, ditaruh dalam mulutnya, dia terbang tinggi, dilontarnya ke bawah. Apa mati api ini? Burung yang ngenjuk api tadi, ngenjuk pakai air tadi, tidak mati. Tapi keinginan burung itu untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim itu yang maksudnya itu. Apakah kita ni harus pergi ke Palestina? Itu kan baca kajian itu. Tidak juga. Kita dari jauh mendoakan selama iman, dan kemudian perhatian kita terhadap dia itu, berdoa di dalam rumah dan kita sama-sama berdoa. Nah, itu lebih luar biasa itu. Ada perhatian. Lain dengan cecak mang. Cecak itu ketika Nabi Ibrahim dibakar, dia berduyun-duyun datang nembus sejak jauh, niup-niup. Apa ketiupan cecak ini nyampai ke api itu? Wallahu alam bisawab. Tapi keinginan cecak untuk niup api itu besar supaya Nabi Ibrahim mati itu kata urusan. Maka malam Jumat ada sebagian ulama gawenya munu cecak. Munu cecak dia dapat pahala. Dia cecak di rumah betet tahu ada banyak. Yo, boleh pahala mun cecak tu. Dah kata istilah ngomong, jangan dibunuh binatang tu. Jengok-jengok mau binatang yang cecak itu dibunuh, kena dianjur ke pula. Ya kadang-kadang kita ni binatang malapetaka pun di rumah kita pakai diusir-usir. Dia ngulang lagi itu boleh gawe bakal bunuh. Nah itu malapetaka. Kemudian diteruskan, Baitul Maqdis ini telah menjadi daerah kaum muslimin sejak masa khalifah kedua Umar ibn Khattab, dan telah berusia lebih dari 13 abad. Tempat itu telah dibangun dan diperbaiki berkali-kali. Tidak ada yang menghalanginya, baik orang Islam Nasrani maupun orang Yahudi. 13 abad lah sudah dibangun, dibagus ke, tidak ada orang musiknya. Tak kata orang nganggu, orang solat apa boleh di situ. Waktu itu diceritakan, malah pemerintah Islam memberi kebebasan beribadah kepada orang-orang yang datang berkunjung ke tempat itu sesuai dengan ajaran masing-masing, baik golongan Nasrani ataupun Yahudi. Islam mengajarkan tidak ada paksaan dalam agama. Nah, pada masa itu dikabarkan di sini, tempat itu orang datang nak beribadah Islam, nak beribadah Islam lajulah. Orang luar nak datang lajulah di situ. Waktu itu. Nah, kemudian namun setelah selesai Perang Dunia Kedua, ini sejarah ini, setelah selesainya Perang Dunia Kedua yang lalu dengan bantuan dan tipu daya pemerintah Inggris ini pemulaannya, nyajas itu tuh, orang Yahudi berhasil mendirikan pemerintahan di sana dengan nama negara Israel yang sekarang ini. Mereka mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah milik mereka dengan segala macam cara yang ganas dan kejam sampai sekarang, sehingga terpaksa kaum muslimin berkemah-kemah di lembah-lembah bukit, di tengah-tengah padang pasir yang tandus dan gersang. Kedinginan di musim dingin, kedinginan di musim panas, kepanasan. Lebih dari itu, masjid yang megah bangunannya dibakar, sebagaimana sebagiannya dibakarnya, sebagiannya dengan berbagai dalih, dan mulai dibongkar dan diubah-ubah bentuknya menurut kehendak hati mereka. Mulailah kaum muslimin dihalang-halangi melakukan ibadah di masjid itu, padahal masjid itulah yang menjadi kiblat kaum muslimin yang pertama waktu itu.
Jadi Masjidil Aqsa itu kiblat kaum muslimin yang pertama. Kemudian di zaman Rasulullah diperintahkan, Allah dimerintahkan Jibril untuk mengabarkan kepada Rasulullah, kiblat berubahlah ke Masjidil Haram sampai sekarang. Padahal masjid itulah yang menjadi kiblat kaum muslimin yang pertama, menjadi tempat mihrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadi milik kaum muslimin seluruh dunia. Nah, jadi waktu itu kiblat kita ini perlu sejarah ini pasti bahwa kiblat kita ini pertamanya ke Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu maka Allah memerintahkan ya Muhammad melalui Jibril untuk merubah kiblat itu ke Masjidil Haram sampai sekarang. Tapi bukan berarti kiblat kita berubah, kita lagi nak meninggalkan itu. Tidak, ini dalil jelas. 3 masjid yang paling utama di dunia ini. Ya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita tetap berdoa, kita kirimkan Fatihah ya. Kita bacakan Fatihah, tentunya mudah-mudahan saudara-saudara kita yang situ kuat, yang baca ngungsi-ngungsi, yang baca bertahan-bertahan ya, darahlah bercucuran, ya, jasadlah bergelimpangan, banyak yang mati, kaum muslimin yang ada di sana juga dimacam-macam kan, dimarginalkan dan sebagainya. Nah, tinggal lagi negara-negara Islam di dunia ini akan mantu sana. Bukan sekedar negara-negara Islam, juga kita sebagai manusia tentunya. Sebagai manusia kita lebih bicara tentang kemanusiaan sekarang ini. Jadi orang luar juga yang bukan Islam juga bisa bantu juga, kena lebih bicara tentang kemanusiaan. Uanglah sudah dibuat semacam-macam sewenang-wenang itu. Mudah-mudahan itu akan Allah cepat jadi petunjuk buat kita, tunjuk gambaran kehebatan Allah tentunya di muka bumi ini, seperti Allah memberikan gambaran-gambaran ketika Allah menolong, yaitu tentara Abraha menolong kaum muslimin, yaitu Ka'bah ketika nak dihancurkan tentara Abraha, maka Allah mengirimkan tentara-tentaranya dari langit untuk menghancurkan seluruh yang jahat terhadap umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sebelum ditutup, ada yang nak bertanya tak kira? Ketik itu sementara udah ketik. Ayo kita akan datang ya, ada apa-apa. Mungkin banyak waktu yang lain. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah Tuhanku, amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafini mitabi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa asmi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah Tuhan kami, kami mohon kepadamu ya Allah, semoga kami akan dihadirkan olehmu ya Allah ke masjid yang disebutkan tadi, masjid yang diutamakan, 3 masjid yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Tuhan kami, semoga saudara-saudara kami kaum muslimin yang ada di Palestina ya Allah, Engkau selamatkan dari orang-orang yang jahat tentunya ya Allah. Engkau berikan balah bantuan secepat mungkin ya Allah. Dan kami yang ada di Indonesia dan khususnya di Lubuk Linggau dan daerah kami ini, selamatkan kami tentunya dari orang yang jahat, dari bala dan bencana, dari malapetaka ya Allah, dari yang dari luar maupun yang dari dalam ya Allah. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru kami, dan luruskanlah kami dalam urusan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.